Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzil 'ulumi wal irfan. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kita dalam pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Nahdzarkan syahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada malam hari ini saya bertemu kembali silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di masjid kita tercinta Hubbul Huda ini untuk kali yang kedua di Ramadan 1445 Hijriah ini. Bapak Ibu, saya menyaksikan di banyak tempat, banyak masjid yang tanggal belasan hari ini. Malam keberapa Pak sekarang nih? Kalau zaman orang tua dulu ngajarinnya mulainya kita Selasa. Kalau Selasa, Rabu, Kamis 10 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Ini malam ke Senin, berarti malam ke-14. Kalau Bapak Ibu mulainya hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu 10 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini berarti malam ke-15. Gitu caranya ya. Pak, Bu. Meskipun barangkali ada yang berbeda memulai awal Ramadannya, tenang Bapak Ibu, tenang. Yang mau Senin, mau Selasa memulai Ramadannya, insya Allah semua sepakat insya Allah lebarannya tanggal 1 Syawal, insya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya menyaksikan banyak tempat, banyak masjid, di tanggal belasan ini sudah mengalami kena wabah. Wabahnya adalah wabah muntabir, mundur tanpa berita. Tapi Masya Allah ternyata Hubbul Huda, saya tidak menyangka tadi datang belum ada orang. Baru 2-3 orang gitu. Ternyata begitu salat Isya, alhamdulillah masih segini, ini istimewa Pak. Ya karena memang masyarakat kita nggak banyak ya Pak. Jangan dibandingkan sama Al-Kautsar, beda ya Bu ya. Bahwa ibunya sudah maju ke dalam ya itu masih biasa wajar gitu ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang kita niatkan hari ini bertahan ya Pak. Yang ada hari ini orang-orang pilihan yang masih istiqamah terus melaksanakan qiyamul Ramadannya adalah orang-orang pilihan. Kita pertahankan sampai dengan akhir Ramadan. Harapannya semoga mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu, saya sering tanya sama adik-adik kelas masih SD begitu ya. Dek, Ramadan bulan keberapa? Boleh angkat tangan? Yang masih SD, Ramadan bulan keberapa? Masih SD. Bulan keberapa Pak? Bulan ke-9. Ustaz, borong-borong ingat ya, biasanya Januari, Februari, Maret yang dihafal ya Pak ya. Kalau bulan Hijriah banyak yang nggak hafal tuh. Ya, padahal ada caranya. Dek, mau dikasih tahu caranya biar hafal gampang. Bulan Hijriahnya gampang. Pakai sholawatnya UJ. Saya Ujo, kutip UJ. Ustaz Jono yang ngutipnya UJ. Dulu tuh beliau punya sholawat yang khas banget beliau. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab. Ini pada ngahulang wae. Jangan-jangan yang nggak hafal bukan anaknya ini. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan keberapa bulan Ramadan? Syawal ketemu tuh.
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gampang ternyata ngapalnya Pak ya. Baik Bapak rahmatullah, di malam ke-11 ini saya ingin mengambil momentumnya. Momentumnya adalah momentum nuzulul Quran. Malam ini malam ke-14 atau malam ke-15 tergantung bagaimana kita memulai. 2-3 hari ke depan kita akan ketemu dengan 17 Ramadan nuzulul Quran. Ustaz, yang benar turunnya Al-Quran itu pada malam nuzul Quran 17 Ramadan atau Lailatul Qadar sih? Halo Pak, masih banyak tanya-tanya ya Pak ya? Bertanya-tanya kita ini, Lailatul Qadar atau nuzul Quran itu 17 Ramadan. Kenapa diperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan Ustaz? Padahal ayatnya mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul. Malam Lailatul Qadar kapan Bapak? Peluangnya adalah malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kalau memulainya beda, oh berarti yang genap habisin semua. Jangan disisain. Siapa tahu yang genap itu adalah yang ganjil, ya kan? Paham Pak ya? Yuk, nanti ini 20 sampai dengan 30, 29 gitu kita genepin. Biar nggak ada yang sisa. Insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu, yang mana yang benar? Lailatul Qadar atau nuzul Quran 17 Ramadan? Jawabannya Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran yang menjawab. Al-Quran menggunakan 2 pola untuk menunjukkan turunnya Al-Quran. Pola yang pertama adalah anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini pola anzala, wazan anzala. Bisa kita belajar tasrifnya. Itu maknanya adalah turun bleg sekaligus. Jadi benar turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kalau yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran secara utuh. Pak ya, utuh dari arasy Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia disebut sebagai Baitul Izzah. Nggak usah dikejar, ini bukan eksak ya. Nggak usah di mana itu Ustaz, kita pakai pesawat pulang alik. Nah, enggak. Ya Bapak Ibu, ke langit dunia itu malam sekaligus turunnya Lailatul Qadar. Pakai pola apa tadi? Anzala. Adapun turunnya kepada baginda Nabi dideteksi melalui sejarah. Ternyata baginda Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro itu malam 17 Ramadan. Itu yang kita peringati sebagai nuzulul Quran. Itu gimana Ustaz? Katanya Lailatul Qadar, kok 17 Ramadan? Iya, ada jawaban pola yang kedua Al-Quran menggunakan pola nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini berulang kali, berkelanjutan, berketerusan. Kok begitu sih terjemahnya? Iya, sebab pola nazzala itu polanya wazannya namanya fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Itu wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan maknanya adalah taksir wa tikrar, banyak dan berulang kali. Jadi kalau yang dimaksud turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi memang betul malam 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar ke Baitul Izzah kita nggak tahu kapannya itu, karena tidak diterima oleh Nabi SAW. Makanya Lailatul Qadar rahasia. Betul Pak ya? Nah, kalau nuzulul Quran dilacak sejarahnya bisa ketemu. Yakni pada malam 17 Ramadan. Polanya mana? Nazzala yunazzilu tanzilan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Maknanya taksir wa tikrar, banyak dan berulang kali. Sejak saat itu turun kemudian wahyu berkelanjutan sampai 23 tahun. Gampangannya ngitung 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu menggunakan pola nazzala. Jadi yang benar mana Ustaz? Dua-duanya benar. Yang satu kalau Lailatul Qadar itu utuh, kalau yang namanya 17 Ramadan kita peringati itu adalah tadarrujan, berangsur-angsur selama 23 tahun masa kenabian. Bapak Ibu, malam hari ini kita ingin memulai nuzul Quran itu dengan kajian kita di sini Babul Huda. Betulan pas banget ini momentumnya Bapak, momentum nuzul Quran, temanya tema Al-Quran. Saya ingin bawakan 2 sajalah di antara 5 ayat pertama yang menginspirasi kita betul-betul luar biasa Bapak. Karena ini ayat benar-benar menjadi inspirasi dan motivasi sesungguhnya untuk kita semua umat Islam. Untuk apa? Untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bapak Ibu, Allah memilih kata pertama, ayat pertama
Dalam rangkaian ayat yang pertama, Allah memilih kata iqra. Kata iqra dari kata qara'a, artinya membaca. Iqra, bacalah. Itu ternyata terjemah tafsiriyah. Ada 4 macam terjemahan. Yang pertama harfiyah, 2 lafziyah, 3 apa Pak? Yang ketiga ada tafsiriyah, yang keempat takwiliyah. Masing-masing beda. Huruf, kata, tafsir perluasan makna, takwil mengalihkan makna awal menjadi makna yang lain. Bapak Ibu benar kata iqra, bacalah, itu maknanya terjemah tafsiriyah. Tapi makna awalnya iqra itu dari kata qara'a, artinya mengumpulkan, bukan membaca. Kenapa diterjemahkan membaca Ustaz? Sebab orang membaca pasti mengumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Maka dia diterjemahkan sebagai membaca. Tapi karena makna awalnya mengumpulkan, maka iqra itu bukan perintah untuk membaca teks saja deh. Bukan hanya belajar ngaji doang, bukan. Itu iqra perintah untuk mengumpulkan semua yang dibaca, yang tersurat maupun yang tersirat. Mengumpulkan semua yang dibaca, yang apa ya, yang qauliyah yang diucapkan maupun yang kauniyah alam semesta. Ayat-ayat Allah bukan hanya Al-Quran yang tekstual, tapi ayat Allah adalah ada di alam semesta. Bahkan Allah sendiri mengatakan, bahkan dalam dirimu sendiri, wa fi anfusikum, dalam diri kita ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baca itu. Saya adalah korban. Dulu saya punya pikiran iqra itu perintah untuk belajar ngaji. Selesai belajar ngaji, selesai udah. Iqra itu berkembang, kemudian saya mesantren. Iqra itu belajar agama. Karena belajar agama perintahnya, maka kemudian saya tinggalkan sekolah. 4 tahun saya nggak sekolah formal deh. Dulu putus sekolahnya gara-gara pengen jadi kiai saja. Pengennya ngaji aja. Karena perintahnya iqra, suruh baca Al-Quran, belajar agama. Ternyata begitu kemudian terbuka belakangan, saya masuk lagi sekolah formal lagi setelah 4 tahun kemudian, masuk sekolah formal lagi sambil pesantren begitu. Kemudian dibuka tafsirnya, masuk bangku kuliah tafsir hadis, buka tafsirnya, ternyata kata iqra itu artinya adalah mengumpulkan. Berarti apa? Bukan hanya perintah untuk belajar agama, tapi kumpulkan juga dengan ilmu di luar agama, ilmu umumnya. Kayak jelas nih. Bukan hanya agama yang disuruh baca, tapi juga seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Maka kalau ada di antara kalian yang senang matematika, fisika, kimia, biologi, coding, komputer, teknologi, silakan. Itu adalah perintah yang sama dengan iqra. Pak, jelas ya? Bukan hanya ilmu agama. Kalau kita hubungkan ini dengan ayat lain, misalnya Ali Imran surah ke-3 ayat 190-191. Allah menyatakan bahwa ulul albab, orang yang cerdas itu bukan hanya orang yang ilmu agamanya tinggi, tapi juga ilmu eksakta bagus. Mana itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda bagi orang yang berfikir cerdas, berfikir. Siapa yang berfikir cerdas itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allah, enggak ada Allah yang pisan di sini, mampun dong. Kompakan juga, 3, 2, 1. Entar dulu, belum dibaca ayatnya. Baca dulu ayatnya. Tapi ini ayat mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda bagi orang yang berfikir. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah orang yang zikir kepada Allah, mengingat Allah, berdiri, duduk maupun berbaring. Segala kondisi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pakai ilmu, Pak. Ilmunya apa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Benar, ilmu agama. 1. Tapi nggak berhenti di situ. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Memikirkan alam semesta pakai ilmu apa, Dek? Bisa pakai ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu fikih? Enggak. Bukan wilayahnya. Memikirkan alam semesta pakai ilmu eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, coding, bisa jadi komputer, teknologi IT. Ya Pak ya, maka dengan ayat ini kita paham, oh berarti orang yang cerdas dalam perspektif Al-Quran adalah bukan hanya orang yang pandai ilmu agamanya, tapi juga mumpuni ilmu umumnya. Itu sebab maka IAIN Institute berubah menjadi universitas.
agar terintegrasi semua bidang ilmu. Ilmu agama, ilmu eksakta, satu kesatuan. Dan itu perintah agama, Iqra. Panjang waktu kita, kupas ini panjang luar biasa. Satu kata kunci Iqra jadi motivasi untuk kita semua umat Islam untuk menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Pak Ustadznya bukan hanya jago agamanya ya, tapi juga jago komputernya. 25 tahun saya bergerak di bidang komputer Bapak Ibu. Saya jualan, servisan, maintenance gitu. Dulu dari kantor ke kantor. Saya bahkan sampai jual beli. Jual komputer, beli beras gitu. Saya sedih amat. Sampai sekarang betul Pak, saya masih jualan laptop sampai hari ini. Baik, ini Iqra. Yang pertama, yang kedua kata kuncinya Bismi Rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa maksudnya ini Pak? Silahkan belajar setinggi-tingginya dek. Mau sekolah keluar kota, oke. Keluar negeri silahkan, nggak masalah. Sekarang banyak LPDP namanya Pak ya. Itu beasiswa ke luar negeri silahkan. Adik-adik yang masih sekolah, masih kuliah gitu, lanjutkan. Yuk, banyak sekali sebenarnya perguruan tinggi negeri di luar Indonesia sana, banyak yang siap menerima kita gratis, free biaya kuliahnya. Cuma makannya tanggung sendiri. Itu luar biasa Pak, angkanya puluhan juta loh. Luar biasa gedenya, ya bisa 1000 US dollar gitu kan. Walaupun memang living costnya gede juga gitu. Tapi itu menjadi kesempatan untuk kita meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu Iqra. Tapi belajar setinggi-tingginya, tapi jangan pernah lupakan Bismi Rabbika. Bawa terus nama Tuhanmu. Maksudnya apa? Bawa nilai-nilai agama. Jangan belajar ilmu eksakta kemudian meninggalkan agamanya. Sesat nanti. Ya Pak. Sebaliknya kalau kita belajar ilmu pengetahuan teknologi tapi tetap mendampinginya dengan ilmu agama, insya Allah kayak Habibie. Semakin cerdas ilmunya, semakin tinggi juga spiritualitasnya. Semakin baik juga agamanya. Ini yang diharapkan dari umat Islam. Insya Allah kalau umat Islam punya motivasi yang semangat yang tinggi seperti itu, kita akan menemukan kembali Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi di masa lalu. Lahir lagi generasi kita hari ini yang akan mengangkat harkat derajat orang tua, keluarga, bangsa dan negaranya ya dengan ilmu pengetahuannya. Amin. Ya Allah Rabbana. 2. Yang ketiga kata kuncinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga yang alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Apa ini? Pertama jawabannya awal mulanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala karena ada ciptaan. Kalau kita tidak diciptakan barangkali meskipun Allah tetap Allah walaupun kita tidak ada, Pak. Tapi barangkali kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka penciptaan penting. Tapi ada pesan sosial yang kedua deh. Jadilah penemu, jadilah apa Pak? Pencipta, jadilah kreator, jadilah inovator, jadilah leader, jadilah orang yang expert di bidangnya. Sampai kamu menjadi pencipta alladzi khalaq. Belajarlah setinggi-tingginya tetap dengan membawa nama Tuhanmu sampai kamu menjadi ahli di bidangnya. Itu alladzi khalaq. Jangan nanggung sekolah selesai baru SMA udah beres. Nggak kuliah. Ya, hari gini Pak SMA, lulusan SMA maaf jadi bawahan di kantor. Ya, jadi OB barangkali gitu. Ya, harus kuliah deh. Tanamkan dari sekarang harus kuliah S1 paling tidak. Gitu ya. Selesai S1 ada kesempatan lanjutkan. Cari beasiswa S2-nya masuk gitu ya. Kalau bisa keluar negeri sekalian. Enggak apa-apa. Ya Pak, umat Islam harus cerdas. Harus canggih ilmu pengetahuan dan teknologinya agar kita kemudian bisa memperbaiki kondisi. Ya Pak ya, umat Islam ini jangan sampai terpuruk sampai sedemikian dalam. Baik, ini ayat yang pertama. Waktunya tidak panjang Bapak. Sedikit lagi ayat yang kedua saya singkat-singkat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa di awal ayat pertama ditutup dengan kata khalaqa, alladzi khalaq. Ayat yang kedua dimulai dengan kata yang sama, khalaqa. Itu sepentingnya penciptaan. Itu menunjukkan betapa Allah itu mendorong kita semua untuk menjadi leader di bidang ilmu pengetahuan. Sehingga kita menjadi penemu yang banyak manfaatnya untuk sama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu jadikan sebagai pedoman Pak ya. Kalau kita pengen banyak manfaatnya untuk semua manusia, di antaranya jadilah penemu. Banyak manfaatnya pada manusia. 1. Khalaqa al-insan. Kata yang kedua al-insan. Insan itu dari 3-4 kata dasar. Yang pertama an-naus. Naus itu apa? Naus itu adalah bergerak dinamis. Manusia harus bergerak dinamis. Itu karakter dasarnya.
Kalau ada manusia yang senangnya berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, masa bodoh dengan lingkungan, masa bodoh dengan masyarakat, itu dia sudah keluar dari karakter asalnya. Sebab aslinya manusia itu senantiasa bergerak dinamis. Bapak, jadi jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Bapak tinggal di sini tapi nggak berkontribusi dengan lingkungan, itu berarti tidak bergerak dinamis. Aduh, sayang banget. Ibu-ibunya jangan mager. Tahu ya Bu, mager sekarang lagi rame. Jangan malas gerak. Obesitas berbahaya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang orang banyak yang tersadar gitu ya, banyak bergerak. Kalau hari libur Masya Allah ada yang jadi bikers, sepedaan, jalan begitu, ramai sekali, lingkungan kita luar biasa. Itu menunjukkan bahwa manusia sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang suka bergerak, karena pergerakan itu jadi sehat. Ini kata an-naus. Kata yang lain, manusia itu berasal dari kata uns. Uns itu apa? Uns itu adalah cinta damai, senang, kebahagiaan, harmonis dengan siapapun. Pak, maka kita manusia itu by design disebut sebagai insan, manusia, sebab kita ini orang yang cinta damai, senang, harmonis, bahagia bersama orang lain. Maka kalau ada manusia yang senangnya rusuh, senangnya berantem, itu manusia bukan tercipta dari tanah. Bisa jadi tanahnya tanah sengketa, makanya senang berantem. Kalau ada manusia, Bu, kalau ada manusia Pak, yang mukanya serem, nggak nyenengin orang kalau dilihat, bisa jadi dia tercipta dari tanah, cuma tanah kuburan. Bu, kalau ada manusia yang senangnya jajan, belanja, oh dia tercipta dari tanah abang. Nah, ini al-insan, senang, bahagia, senang keharmonisan. Maka jaga keharmonisan rumah tangga kita, satu RT, satu lingkungan, satu masyarakat ini. Ini pesan yang kedua, al-insan. Khalaqa al-insan. Yang terakhir, min alaq. Ayat yang kedua, terakhirnya hari ini, min alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaqah jamaknya alaq. Kita terjemahkan sebagai segumpal darah. Makna awalnya sebenarnya bukan segumpal darah. Makna awalnya adalah yang menggantung. Setiap kita awal mulanya kejadiannya sama. Mau Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz, semua presiden sekalipun awal mulanya sama. Yakni menggantung di dinding rahim ibu. Setelah sel sperma ketemu dengan ovum, menggantung di dinding rahim ibu. Semuanya tergantung kepada ibu. Kalau ibunya sehat, insya Allah janinnya sehat. Kalau ibunya kurang nutrisi, janin kena. Kalau ibunya meninggal, janin juga ikut meninggal. Itu manusia. Maknanya apa ini? Makna sosialnya adalah, hei manusia, kalian semua selalu akan tergantung kepada orang lain. Sejak awal penciptaan, kalian tergantung kepada ibu. Begitu cepat lahir, kalian tergantung kepada orang tua. Tambah gede, tambah ketergantungan kepada orang tua. Sampai kuliah belum selesai. Bahkan ketika menikah belum selesai. Banyak di antara kita yang tambah profesinya sekarang. Anak kita kemudian punya anak, cucu kita. Nambah kerja kita menjadi MC. Ngomong cucu, ya kan? Cucu tergantung kepada kita sampai segitunya manusia. Ustaz, sekarang saya sudah dewasa, tua, dewasa, sudah punya segalanya. Saya tidak bergantung lagi kepada orang lain. Semuanya saya bisa. Bapak jangan salah. Sesuap nasi yang terhidang di meja makan kita sesungguhnya tergantung kepada jutaan orang di belakang. Maka pesan sosialnya, jangan pernah sombong kepada sama manusia. Jangan congkak angkuh di depan manusia, sebab kita semua tergantung kepada orang lain. Bahkan sampai kematian kita, tidak satupun di antara kita, ustaz sekalipun, yang bisa mati kemudian jalan sendiri ke kuburan. Nauzubillah. Ya serem kalau begitu terjadi, Pak. Ya, jadi pesannya utamanya adalah jangan pernah Bapak Ibu kita melecehkan, menghina saudara kita sesama manusia, sebab kita semua hakikatnya tergantung kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk satu tadi, meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, ya Pak. Yang kedua yang utama adalah agar kita menyatukan tekad persatuan, kesatuan, persaudaraan di lingkungan kita, sehingga kita sama-sama bisa menjaga kedamaian di lingkungan. Kontribusi terbaik untuk lingkungan kita ini. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.